Jadi di soal ini, soalnya Duta Karya itu ya, yang long term kontrak dulu ya. Yang long term kontrak itu kontraknya adalah membangun gedung 21 lantai yang dimulai tanggal 2 Januari 2019 diperkirakan selesai 1 November 2021. Total harga kontraknya adalah 700 miliar. Jadi saya tulis di sini ya. 700 miliar. Ada perubahan nggak? Ada, Bu. Bentar, saya tulis dulu di sini ya. Kemudian pada saat penandatangan kontrak memperkirakan total cost-nya adalah 650. Saya tulis di sini estimated total cost-nya 650 miliar. Jadi estimated gross profit-nya adalah 50 miliar ya. Kemudian memperkirakan pada tahun pertama total estimasi biaya masih sama dengan perkiraan awal, namun akibat inflasi tahun kedua ketiga estimasi biaya naik masing-masing sebesar 8 dan 10% dari total estimasi biaya awal. Selain itu dikarenakan terdapat keterlambatan dalam penyelesaian kontrak, Duta Karya diberikan denda sebesar 1% dari nilai kontrak. Kemudian ya, diketahui ada denda keterlambatan itu kapan? Ada ininya enggak? Enggak ada keterangannya ya. Kemudian cost yang terjadi pada 2019. Ini 2019. Tampilan Excel saya kelihatan ya? Kelihatan, Bu. 2019, kemudian 2020, dan 2021. Nah, untuk kontrak jangka panjang, jadi pada prinsipnya sebenarnya tetap menggunakan analisis langkah-langkah untuk pengakuan pendapatan ya. Yang pertama adalah identifikasi kontrak, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi dalam satu kontrak itu apakah ada lebih dari satu performance obligation, kemudian yang ketiga adalah menentukan transaction price-nya gitu ya. Kemudian transaction price-nya di sini ada perubahan, meskipun ini perubahannya itu perubahan yang sifatnya itu tidak terlalu memang ada kemungkinan berubah gitu ya, tetapi perubahannya kan jelas gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mengalokasikan harta, enggak perlu saya kira karena di sini performance obligation-nya itu hanya satu dan kemudian pengakuan pendapatan. Nah, pengakuan pendapatannya bagaimana? Karena ini kontrak jangka panjang, maka kita bisa melakukan pengakuan pendapatan itu sepanjang masa kontrak. Ya, asal syarat-syarat terpenuhi. Syarat-syarat terpenuhi itu apa sih? Kita bisa menentukan berapa cost-nya gitu ya. Estimasi untuk menyelesaikan kontrak itu juga kita bisa hitung. Kemudian kita bisa melakukan rekonstruksi untuk menghitung berapa persentase penyelesaian dan seterusnya gitu ya. Jadi ini bisa menggunakan percentage of completion method. Percentage of completion method itu mewajibkan kita menghitung persentase penyelesaian dengan pendekatannya itu cost to cost ya. Sebenarnya pendekatan untuk menghitung persentase penyelesaian itu tidak hanya dengan ukuran input, tapi bisa menggunakan ukuran output. Tapi karena ini bangunannya itu gedung gitu ya, sehingga sulit diukur dari outputnya. Maka akuntan kebanyakan menggunakan ukurannya adalah ukuran
input, yaitu cost to cost. Nah, supaya kita bisa menggunakan cost to cost ini, kita akan menghitung gitu ya, beberapa variabel. Yang pertama adalah cost to date. Di 2019 itu sampai dengan akhir tahun, jumlah kos yang dikeluarkan adalah 130 miliar. Kemudian estimated total cost-nya tadi masih tetap sama ya, yaitu 650 miliar ya. Sehingga estimated cost to complete-nya bisa saya rekonstruksi saja dari sini, yaitu 520 miliar. Sehingga estimated total cost-nya adalah 650 miliar. Nah, kemudian kita bisa menghitung nih berapa persentase penyelesaiannya. Persentase penyelesaiannya adalah cost to date dibagi dengan estimated total cost ya. Persentase penyelesaiannya 20%. Nah, pada tahun 2019 ini kontraknya nilai kontraknya masih tetap sama ya, yaitu 700 miliar ya kontrak price-nya, sehingga berapa revenue yang boleh diakui? Revenue yang diakui adalah sebesar persentase penyelesaian dikalikan dengan harga kontraknya, yaitu 140 miliar. Nah, karena sebelumnya itu belum ada pendapatan yang diakui, maka 140 inilah yang diakui pada periode tersebut. Kos yang terjadi berapa? Kos yang terjadi adalah 130 miliar sehingga gross profit-nya adalah 10 miliar pada tahun pertama. Ya. Kemudian di tahun kedua, di sini diberikan data kos yang terjadi pada tahun 2020 adalah 185,9 miliar. Jadi berapa cost to date-nya ini ditambah ya, ditambah dengan ditambah 185 jadi totalnya adalah 315,9 ya. Kemudian di tahun kedua dikatakan tadi ada perubahan ya, estimasi biaya ada kenaikan 8% gitu ya. Jadi di tahun kedua ini berapa estimated total cost-nya gitu ya. Estimated total cost-nya adalah 702. Ya, 702. Sehingga kita bisa hitung berapa estimated cost to complete-nya. 702 dikurangi 315.900. Maka kita akan peroleh estimated total cost-nya adalah 702. Nah, berapa persentase penyelesaiannya? Persentase penyelesaiannya adalah 45%. Ya. Diasumsikan pada tahun ini nilai kontraknya masih sama, 700 miliar, sehingga revenue yang boleh diakui berapa? 45% kali 700 miliar. Ya, 315 miliar.
Yang sudah diakui pada tahun sebelumnya adalah 140 miliar, sehingga yang diakui pada periode berjalan adalah 315 dikurangi 140. Nah, pada periode berjalan ini kontraknya ya, kontraknya itu secara keseluruhan itu masih ada, sorry, secara keseluruhan itu untung atau rugi? Ini terjadi rugi ya. Secara keseluruhan dia mengalami kerugian sebesar 2 miliar ya. Sebesar 2 miliar. Ini total kerugian ya yang harus diakui sampai dengan tahun 2020 itu adalah 2 miliar. Karena cost-nya naik 8% tadi ya? Naik 8% itu menjadi, kok banyak amat ya? Coba apa tadi saya salah? Dikalikan 1,08 kan ya? Betul kan? Iya, Bu. Hitungannya betul ya? Naiknya 8% kali, saya kok jadi nggak pede, kali 8%. 52, betul ya? Jadi 702 gitu. Jadi total kerugian yang harus diakui sampai dengan periode tersebut adalah 2 miliar. Namun karena sebelumnya itu kita sudah terlanjur mengakui profit sebesar 10 miliar, maka di sini harus kita akui kerugian sebesar 12 miliar. Gitu. Ya. Harus kita akui kerugian sebesar 12 miliar. Nah, kalau begitu kita tidak bisa lagi menggunakan apa tadi? Cost incurred ya. Kita tidak lagi bisa menggunakan cost incurred. Jadi cost-nya itu kita plug in gitu. Kita masukkan di sini cost-nya itu berapa gitu. Supaya kita bisa pada periode berjalan itu mengakui sebesar 12 miliar. Ya, berarti cost-nya yang kita akui itu adalah 187. Gitu ya. Sehingga kalau kita hitung begini gitu ya. Kita kurangkan. Nah, itu kita mengakui kerugian pada periode berjalan itu sebesar 12 miliar. Nah, kemudian pada periode berikutnya, tahun ketiga misalnya, cost incurred current year itu 399,1 ya, 399,1. Jadi di sini total cost-nya adalah 399 Nah, begini. Ternyata di tahun ketiga itu malah terjadi kenaikan lagi ya. Cost to date-nya adalah 715. Tadi kan dikatakan ada kenaikan 10% gitu ya. 600 ini berarti dikalikan 1,1 ya. 715 miliar ternyata pada tahun ketiga. Ini tahun selesainya proyek tersebut ya. Estimated total cost-nya
715 sehingga persentase penyelesaiannya adalah 100%. Kemudian pada periode tersebut juga ternyata Duta Karya itu diberikan denda sebesar 1% dari kontrak. Jadi revenue-nya itu menjadi berapa? Revenue-nya menjadi 700 juta dikalikan 4% dari kontrak ya. Nol koma 693. Revenue yang boleh diakui adalah sebesar 693. Revenue yang diakui pada periode sebelumnya adalah 315, kemudian yang diakui pada periode berjalan adalah 693 dikurang 315, jadi 378. Nah, cost yang terjadi pada tahun tersebut adalah 399 100. Sehingga berapa kerugiannya? Jadi ada kerugian lagi yang diakui pada periode berjalan sebesar 21 miliar 100 ya. 21 miliar 100 begitu. Oke, kalau hitungan tabelnya ini sudah bisa difahami belum? Untuk tabel perhitungannya ini. Izin bertanya, Bu. Silakan, Mbak. Tadi yang 693 itu dikurangi dendanya ya, Bu? 693 ini dikurangi denda, iya. Denda itu pasti di akhir tahun proyek atau gimana, Bu? Ngurangin kontraknya maksudnya. Jadi dalam kontrak konstruksi itu memang biasanya ada ketentuan mengenai kalau terjadi keterlambatan gitu ya. Kalau terjadi keterlambatan. Nah, kita tahunya terjadi keterlambatan atau tidak itu tentu saja ketika proyeknya sudah selesai gitu. Kalau di pemerintah itu dendanya itu 1 per mil per hari keterlambatan. Jadi 1/1000 per hari ya, 1/1000 per hari. Denda Rp1 untuk per Rp1.000 gitu, Mbak. Jadi kita kan baru tahu itu terlambat atau tidak. Itu kan pasti di tahun terakhir gitu. Ketika kontraknya itu selesai. Jadi kalau kita lihat realisasinya ya, revenue dari kontrak
Berapa jadinya? 693 ya? 693. Kemudian biaya kontraknya, kos dari kontraknya itu adalah 715 miliar gitu ya. Sehingga ini ada profit atau loss yang terjadi dari kontrak tersebut adalah berapa? 693 dikurangi 22, totalnya 715 ya tadi ya. 715, 693, ini 21, 100. Kok ada 100-nya ya? Ini betul ya, 715 dikurangi sorry, tadi saya ada yang salah nih. Kosnya bukan segini yang diakui ya. Kosnya yang diakui adalah, saya hitung lagi ya. Ini kan totalnya ternyata 715 nih. Yang sudah diakui pada periode sebelumnya adalah, sorry, berapa tadi? 386, 100 ya. 386, 100. Taruh. Sebentar. 715 yang sudah diakui sebelumnya itu adalah 187, saya kurangkan gini aja ya. Dikurangi lagi 130. Nah, begini. Maaf, tadi saya salah hitung. Jadi, kos di tahun terakhir ini adalah totalnya kan 715 ya. Yang sudah diakui sebelumnya adalah 187 dan 130. Jadi, di sini ngitungnya itu bukan cost incurred ya, tetapi total cost dikurangi dengan cost yang sudah pernah diakui sebelumnya. Memang realisasinya kan di situ 399,1 ya. Tetapi karena tahun sebelumnya itu kita mengakui ada cost yang kita akuinya itu melebihi daripada cost incurred. Kenapa kita akui melebihi cost incurred? Karena kita harus mengakui adanya kerugian ya. Kita harus mengakui adanya kerugian sebesar 12 miliar ya. Sebesar 12 miliar. Makanya di sini tadi saya kalau teman-teman perhatikan di sini tadi ya. Ini real nggak ini? Ini cost incurred atau cost yang saya hitung sendiri tadi ya? Karena saya harus mengakui adanya kerugian, totalnya itu 12 miliar, maka cost yang saya tulis di sini itu adalah cost yang diperhitungkan gitu. Yang tadi saya bilang plug-in nih, yang 187 ini adalah plug-in, bukan cost incurred, bukan real cost ya. Ini plug-in. Nah, ketika sudah ketahuan di akhir itu ternyata total cost-nya itu adalah 715, maka yang saya akui pada periode berjalan itu juga bukan real cost-nya. Yang diakui pada periode 2021 ini adalah total cost
dikurangi dengan cost yang pernah diakui sebelumnya. Kenapa saya tahu tadi salah ya, karena total loss-nya tadi nggak pas ya. Nah, kalau di sini sudah pas nih. Tahun pertama kita mengakui profit 10 miliar, kemudian tahun kedua kita mengakui adanya loss 12 miliar. Jadi pada periode ini kita sudah secara kumulatif itu mengakui adanya kerugian 2 miliar gitu ya. Kemudian di tahun ketiga kita mengakui kerugian lagi 20 miliar. Jadi total loss-nya berapa? 22 miliar ya. 22 miliar total loss-nya. Nah, ini match nih. Ini tadi yang saya salah mengakui cost-nya. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan soal ini di tabelnya? Tabel ini hanya worksheet saja ya. Artinya kertas kerja yang kita gunakan untuk menghitung dan menjurnal di setiap akhir tahun untuk pengakuan pendapatan. Jadi kalau bentuknya nggak kayak gini boleh nggak? Boleh gitu ya. Ini saya nyari yang praktis saja. Jadi ini hal-hal yang harus kita ketahui gitu ya untuk menghitung berapa sih revenue yang diakui ya, revenue yang diakui dari suatu kontrak dan cost yang harus kita bebankan pada kontrak tersebut. Sehingga kita bisa tahu berapa sih gross profit atau loss-nya setiap tahun. Kenapa? Karena kita menggunakan metodenya itu percentage of completion. Ya, silakan ada lagi yang mau ditanyakan untuk soal ini? Kalau jurnal-jurnalnya ngikutin saja jurnal di Kieso itu ya. Meskipun sebenarnya ada perubahan sih. Sebenarnya ada perubahan, tapi ikuti saja jurnal yang ada di Kieso atau bukunya Pak Lutfi ya. Oke, Bu. Apakah ada yang masih bingung? Kenapa saya hitung di terakhir ini cost incurred-nya itu 398 bukan 399,1? Apakah ada yang masih bingung? Iya, Bu. Bisa Masih tolong bingung? diulangi nggak, Bu? Iya, Bu. Baik, kita ulang ya. Kalau yang tahun pertama nggak bingung kan ya? Oh, enggak. Udah Enggak, jelas. Bu. Yang tahun kedua? Udah, Bu. Udah. Udah tahun kedua sudah ya. Jadi 187 ini plug-in ya, plug-in. Realnya berapa sih tadi? Realnya? Realnya itu 185,9 ya. Saya tulis Iya, di sini iya, Bu. saja. Jadi cost incurred-nya itu sebenarnya di tahun pertama 130, kemudian tahun kedua itu 185.900 gitu ya. Kemudian di tahun ketiga 399.100. Total berapa totalnya? Total cost-nya adalah 700 700. Oh ya, saya salah. 185 ini. Ya, totalnya 715 kan? Nah, tadi di tahun kedua kan kita plug-in tuh 187 ya. Sebabnya sudah tahu kan? Sebabnya adalah karena kita harus mengakui kerugian. Totalnya adalah 12 miliar. Dari mana? Ini loh, kontraknya rugi 2 miliar. Kontraknya rugi 2 miliar, kemudian kita sudah terlanjur mengakui profit pada tahun sebelumnya 10 miliar. Sehingga total kerugian
Yang harus kita akui pada tahun ini adalah 12 miliar. Sehingga kita harus mengakui cost yang lebih tinggi, ya. Kita mengakui cost yang lebih tinggi, ya. Ini 130, ya kan? Kemudian di tahun kedua, karena kita harus mengakui 12 miliar tadi, jadi kita mengakuinya itu 187 miliar gitu ya. Ini melebihi dari yang seharusnya 185,9 gitu ya. Padahal kan totalnya adalah 715. Nah, di sini cost incurred-nya sebenarnya 399,1 kan, yang beneran terjadi gitu ya. Tapi karena sebelumnya itu kita sudah mengakui lebih tinggi, maka cost yang kita akui pada periode berjalan itu tinggal sisanya gitu. Jadi 398 ini dapat dari mana? Dapatnya itu dari 715 ya, dikurangi dengan yang sudah diakui sebelumnya. Yang sudah diakui sebelumnya berapa? Tahun sebelumnya adalah 187, tahun sebelumnya lagi 2019 diakui 130. Jadi kita akuinya itu sebesar 398. Apakah ada yang masih bingung? Ya, silakan. Ada yang mau didiskusikan lagi yang ini? Cukup sepertinya, Bu. Ya, cukup. Ya, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Soal yang franchise mau dibahas? Ada soal yang lain lagi, Bu. Ini ada yang nanya tadi. Ada di Saya mana? kirim via WA ya, Bu. Ya, boleh, boleh. Sudah saya kirim, Bu. Ya. Ini tentang pensiun ya? Baik.
Saya copy dulu tabel untuk pensiunnya. Mohon izin Bu, Mm-mm. Ibu nanti mau buat video tentang lesor nggak ya Bu di YouTube? Harusnya sih hari ini bikin ya, tapi belum tahu deh sempat apa enggak. Udah siap Bu. Semoga sih sempat ya. Sebenarnya sih pengen sih dilengkapi yang pensiun, kan saya juga belum bikin ya. Padahal pensiun itu penting banget buat kalian. Cara masukin ke tabel-tabelnya itu sudah jelas belum? Tabel worksheet-nya. Sebenarnya pensiun itu gampang banget ya. Sebenarnya pensiun itu beneran gampang banget. Cuma kalian perlu tahu saja gimana sih cara masukin ke tabel untuk pensiun itu gitu ya. Sudah jelas belum kalau cara masukin ke tabel itu? Bentar, saya lagi nyari. Di mana ya tabel saya? Kalau ada yang belum jelas, mengenai pensiun, apa eh, apa yang mau didiskusikan? Ini yang lain pada kemana kok sepi banget? Pertemuan keberapa ya pensiun itu ya? Ketiga Bu. Ke-11, Bu. Iya 11. 11 ya. Sebentar, bentuknya image ternyata. Untuk yang pensiun itu, yang penting kalian sudah tahu mengenai bagaimana bisnis prosesnya. Sudah paham bisnis prosesnya pensiun itu? Atau ada yang masih mau didiskusikan mengenai bisnis prosesnya?
Ada yang masih belum paham nggak mengenai bisnis prosesnya pensiun? Oke, nggak ada yang menjawab ya. Saya bingung kalau nggak dijawab begini. Jadi bisnis prosesnya pensiun itu, dana pensiun itu begini ya. Ini adalah perusahaan, ya, adalah perusahaan. Di gambar itu ada sebenarnya. Kemudian ini pension plan administrator. Ini perusahaan yang lain nih. Kemudian ini employee. Ini employer. Jadi dana pensiun itu ya, dana pensiun itu dikelola oleh pihak lain ya. Jadi bukan perusahaan itu. Bisa nggak sih dikelola sendiri ya? Sebenarnya sih bisa juga ya, bisa juga dikelola sendiri. Jadi bisnis prosesnya itu perusahaan ini akan memberikan yang kita namakan kontribusi ya, kontribusi. Ya, kontribusinya berupa cash. Kemudian dia akan menerima cash ya, kontribusinya kan berupa cash. Kemudian dia investasikan. Investasinya di mana? Di surat berharga. Ya, surat berharga atau bahkan bisa juga sorry, ini saya share screen-nya sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Jadi bisa juga ke properti, karena kan pensiun ini jangka panjang banget gitu ya. Jadi bisa ke properti. Nah, ini yang dinamakan apa? Plan aset. Gitu, ya. Ini yang dinamakan plan aset. Nah, karena perusahaan ini diwajibkan untuk mengakui kewajiban pensiun gitu ya. Di Indonesia dengan undang-undang berapa? Undang-undang nomor Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia undang-undang berapa? Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 ya. Berapa banyak kewajiban pensiun yang harus diakui perusahaan? Sebesar defined benefit obligation. Nah, DBO ini dihitung sama aktuaris ya. Bukan akuntan nih yang ngitung. Jadi kita tuh sebenarnya terima jadi udah hitung-hitungan aktuaris ya. Jadi nanti perusahaan ini akan melaporkan apa? Melaporkan pertama adalah berapa sih jumlah DBO-nya dan berapa sih aset untuk mengelola kewajiban pensiun ini, plan asetnya gitu ya. Nah, melaporkannya itu net ya, melaporkannya itu net pensiun aset kalau dia surplus ya. Kalau plan asetnya lebih tinggi daripada DBO, maka jadinya pensiun aset atau pensiun liability. Jika apa? Jika kewajibannya lebih tinggi daripada plan aset. Seperti yang dijelaskan di buku. Misalnya di sini 12.000 gitu ya. Di sini asetnya itu cuma 10.000, maka dia melaporkan pension liability sebesar 2.000 gitu. Ya, begitu bisnis prosesnya. Nah, sekarang kita sebenarnya kalau akuntan itu mudah kerjanya, tinggal memasukkan saja data-data yang diberikan oleh aktuaris untuk kita nanti masukkan di dalam tabel worksheet ini ya. Ini ada terdiri dari dua tabel. Tabel yang ini digunakan untuk apa? Untuk mencatat jurnal ya. Tabel ini adalah memo ya. Jadi tabel ini adalah tabel memo. Kenapa perlu memo? Karena memang kita perlu menghitung berapa sih netnya posisi atau funding position gitu ya. Net funded fund
funded statusnya atau ya funded status dari program pensiun tersebut. Ini namanya memo. Nah, kita lihat tadi data yang diberikan untuk melakukan pencatatan. Ya. Jadi posisinya adalah DBO berapa itu? 2018 ya. Saldo DBO 2018 adalah 7.500.000. Ya, saldo DBO 7.500.000, kemudian saldo plan aset adalah 5.500.000. Kalau ada yang nggak jelas, langsung ditanya saja ya. Jadi saya masukkan di sini plan aset 5.500.000, DBO 7.500.000. Jadi posisinya di laporan keuangan perusahaan dia mengakui apa ini? Mengakui pensiun liability, ya, pension liability. Sebesar berapa? 2 juta. Ya, sebesar 2 juta. Gitu. Saldo 1 Januari. Kemudian service cost-nya pada tahun itu adalah 1 juta ya. Saya catat di sini current service cost-nya adalah 1 juta. Ada yang berbeda nggak dengan tabel yang saya pakai dengan yang dipakai di kelas? Sama atau beda? Ayo. Sama, Bu. Oh, sama ya. Kalau kalau ada yang beda nggak usah panik ya. Kenapa? Karena memang di dalam standar itu dibolehkan antara interest dan service cost ini jadi satu, ya, atau dipisahkan. Nah, di Indonesia menggunakan yang dipisahkan gitu. Nah, current service cost ini berarti menjadi tambahan kewajiban perusahaan. Jadi akan menambah di sini, ya, menambah di BO. Kemudian kita harus menghitung nilai diskon dari DBO dan plan aset ya. Diskonto dari DBO itu akan kita akui sebagai interest expense. Berapa ininya? Berapa persentasenya di sini? Nah, diskon rate-nya 10% ya. Jadi di sini saya kalikan 10% dikalikan dengan DBO. Jadi interest expense-nya. Kemudian interest revenue juga sama ya, menggunakan pendiskontoan 10% dikalikan plan aset. Gitu. Nah, ini juga akan menambah DBO 750.000. Kemudian ini juga akan menambah plan aset 150. Kemudian service cost 1 juta. Nah, diketahui actual return on plan asset 520 ya. Actual return-nya 520. Padahal kita sudah mengakui, sudah terlanjur mengakui kenaikan plan aset akibat dari
pendiskontoan itu 550. Ini berarti terlalu tinggi kan? Ya. Kita sudah mengakui interest revenue 550, ternyata actual return-nya itu hanya 520. Berarti di sini diakui aset loss namanya. Ya. Karena kita mengakui pendiskontoan interest revenue terlalu tinggi sebesar 20.000. Karena tadi berapa tadi? 30.000 ya, 30.000. Jadi ini menimbulkan aset loss. Aset loss ini akan mengurangi, ini untuk mengembalikan gitu ya, mengembalikan plan aset itu ke nilai wajarnya. Jadi actual return itu adalah selisih nilai wajar. Selisih nilai wajarnya itu hanya 520, tapi tadi kita sudah mengakui interest revenue-nya sebesar 50.000. Jadi di sini plan asetnya akan kita kurangi 30. Jadi kenaikan plan asetnya sesuai dengan kenaikan nilai wajarnya 520. Itu dinamakan aset loss. Aset loss, aset gain loss, kemudian liability gain loss ya, itu akan kita akui sebagai bagian dari OCI. Kemudian selanjutnya, informasi selanjutnya adalah, sorry, di bawah ada pas service cost ya. Aduh. Kalau ada pas service cost, harus kita masukkan duluan di sini. Saya insert di sini ya, jadinya salah nih. Pas service cost-nya adalah 1.800.000. Efektif per 1 Januari 2018. Jadi saya sisipkan di sini. Ya. Saya insert lagi di sini, jadinya salah nih tadi. Ini adalah posisi sesudah ada pas service cost, ada PSC sebesar 1.800.000. Jadi di sini saya kasih insert di sini ya. Ini totalnya adalah total kewajibannya setelah disesuaikan itu adalah 9.300.000 ya. Ini setelah penyesuaian. Kemudian current service cost-nya 1 juta. Berarti di sini interest expense-nya tidak lagi saya hitung dari saldo awal, tapi saya hitungnya itu dari saldo sesudah penyesuaian 930. Ini juga sama. 930. Interest revenue-nya tetap ya, karena plan asetnya tidak berubah. Dapat service cost ini adalah saldo setelah kita masukkan pas service cost. Jadi saldo kewajiban sebesar 9.300.000. Lalu apalagi itu informasinya adalah pas service cost-nya berapa tadi? Oh, saya salah ya. Maaf, kok kalian diam saja. Pas service cost-nya bukan 1.800.000 ya? Berapa itu? Berapa? Oh ya, salah. 210 ya, bukan. 210. Yuk, kok pada diam aja? Saya salah. 210 ternyata. Jadi 7.710 ya. Jadi kalau ada pas service cost itu gini, kalau ada perubahan perhitungan gitu ya, perhitungan dana pensiun, itu kan akan dihitung dan dibagi sepanjang masa kerjanya pegawai. Padahal masa kerja pegawai itu sudah ada yang terlewat gitu kan. Nah, kalau ada perubahan perhitungan biaya pensiun, padahal atas masa kerja yang sudah lewat itu yang dimasukkan ke pas service cost. Itu akan menyesuaikan saldo DPO di awal.
Jadi menyesuaikan saldo awal tahun DPO. DPO-nya tadi 7.500.000, kemudian ada pas service cost 210, jadinya 7.710. Ini yang digunakan sebagai dasar untuk pendiskontuan, gitu ya. Kemudian saya urutkan saja sesuai itu, ada annual contribution ya, kontribusi berupa cash sebesar 1.800.000. Saya salah baca, 1.800.000 itu adalah kontribusi. Berarti itu akan menambah plan aset 1.800.000. Mengurangi cash perusahaan dan menambah plan aset yang dikelola oleh pengelola dana pensiun. Kemudian informasi yang lain, pas service cost, benefit yang dibayarkan. Manfaat pensiun itu dibayarkan oleh siapa? Oleh pengelola dana pensiun. Jadi tidak akan mempengaruhi akun-akun di perusahaan ya. Pengaruhnya di mana? Berarti mengurangi kewajiban sebesar 210.000 ya. Mengurangi kewajibannya sebesar 210.000 dan mengurangi juga plan aset sebesar 210.000. Itu manfaat pensiun yang dibayarkan kepada pegawai yang pensiun. Ya. Kemudian ada informasi lagi, katanya hasil penilaian aktuaris diketahui saldo DBO per 31 Desember adalah 9.430.000. Jadi kan tadi si aktuaris itu akan membantu menghitungkan ya. Menghitungkan berapa sih kewajiban pensiun yang harus diakui. Dia menghitung per 31 Desember itu DPO kalian itu harusnya adalah 9.430 gitu. Ini hitungan aktuaris. Tapi dari efek dari transaksi gitu ya, efek dari transaksi kita lihat berapa efek dari transaksi. Ini sudah semuanya ya, benefit paid. Nah, efek dari transaksi dalam setahun tersebut gitu ya, berapa sih jumlahnya? Ternyata 9.271. Ini saya tandain warna yang berbeda ya. Ini hitungannya adalah dari 7.100.000, kemudian ditambah 1 juta, ditambah interest expense-nya 771, kemudian dikurangi dengan benefit yang dibayarkan. Ternyata 9.271. Padahal kata aktuaris, Anda harus mengakui sebesar 9.430. Jadi di sini saya akan mengakui adanya liability loss. Kenapa loss? Karena kita harus mengakui ya, kita harus mengakui adanya tambahan kewajiban, bukan atas transaksi, tapi karena kondisi di luar kendali perusahaan. Nah, kalau perubahan elemen laporan keuangan itu disebabkan karena kondisi yang tidak dikendalikan oleh perusahaan, maka kita laporkan sebagai OCI. Berapa OCI-nya? Berapa sih kenaikannya gitu ya? Kenaikannya adalah 9.430 dikurangi dengan 9.271. Jadi liability loss-nya di sini diakui sebesar 159. Gitu. Ya. Ini liability loss akan menambah DPO. Sehingga DPO di akhir nanti diakui sebesar 9.430. Nah, kemudian saldo plan asetnya, saldo awal ditambah interest revenue, dikurangi aset loss tadi, ditambah kontribusi,
dikurangi dengan benefit yang dibayarkan kepada pegawai, di akhir tahun itu saldonya 7.610.000. Sehingga kita juga di akhir tahun ini posisinya adalah mengakui adanya pension liability sebesar 1.820.000. Tadi di awal ada saldo sebesar 2 juta. Berarti kewajibannya ini turun ya. Kewajibannya turun gitu. Ya. Kewajibannya turun. Jadi nanti Mohon maaf, ya. mau tanya. Itu Mbak, saldonya awal bukan dari yang 7710 dikurangi 5.500, Bu. ini saldo awal ini. Iya, itu kan belum tambah pasar viskos. Iya, heeh. Ini kan saldo Itu awal tahun, apa Mbak. emang 2 juta aja, Bu? 2 juta, iya. Ini saldo di awal tahun di laporan keuangan ya. Di laporan keuangan itu Oh, 2 juta. Terus perubahan ini kan dilakukan pada tahun berjalan nih, ya. Sebesar berarti kalau ada pasar viskos nggak mengubah pensiun? mengubah, Mbak. Maksudnya mengubah pensiun yang mana nih? Mengubah pensiun asetnya. Eh, Jadi pencatatan pensiun itu hanya dilakukan sekali dalam setahun, ya. Hanya di akhir tahun saja atau pada saat menyusun laporan keuangan. Kalau dia menyusun laporan keuangan interim, mungkin diestimasi ya. Nah, tapi perhitungan dari aktuaris ini dilakukan di akhir tahun, gitu. Sehingga kalau di saldo awalnya masih sama seperti ini. Saldo awalnya adalah 2 juta, DPO 7, karena kenapa mengakui dia 2 juta ya? Kenapa mengakui pensiun liability-nya itu 2 juta? Karena posisi DPO 7,5 dan plan aset 5,5. Baru ini kan terjadi pada periode berjalan gitu ya. Nah, ini tadi kenapa saya hitung seperti ini, karena kita harus mengakui ya, harus mengakui kenaikan liabilitas itu didasarkan pada discounted value gitu. Nah, discounted value-nya kita nggak ngitung dari 7,5 lagi, tetapi dari 7.710.000 ya. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Terus lanjut ya. Nah, di sini interest-nya itu net-nya interest expense ya. Netnya adalah interest expense. Sebesar 221, kemudian service cost-nya itu totalnya adalah 1.210.000, cash-nya berkurang sebesar 1.800.000, kemudian ada OCI-nya itu debit sebesar 30 dan 159, jadi totalnya 189. Nah, berarti ada penyesuaian ya. Penyesuaian pensiun liability-nya itu berkurang sebesar berapa? 20. Nanti kita cocokkan ya. Kita cocokkan apakah apa namanya? Oh, ini harusnya di atasnya. Ini jurnal entry-nya di sini. Terus baru kemudian kita catat nih. Ini kita catat interest expense 221. Kemudian pension expense, kalau misalnya pakai service cost boleh juga, service cost ya. 1.210. Kemudian cash-nya dikredit. Cash-nya dikredit 1.800.000. Kemudian OCI-nya debit atau kredit OCI-nya itu? Debit, Bu. Debit ya. Debit 189.
Kemudian pension liability kan posisinya di awal itu 2 juta ya, di akhir 1.820.000, jadi berkurang sebesar bukan 20 ya, berkurangnya sebesar 80 ya. 180, Bu. 180 malahan, berkurang sebesar 180. Ini 180.000. Kita cek balance enggak? Ya, balance ya. Begitu. Jadi, interest expense, ini netnya adalah net interest expense, kemudian pension expense-nya sekian, OCI-nya sekian. Kemudian pension liability-nya berkurang sebesar 180.000, dan cash perusahaan berkurang sebesar 1.800.000. Ya, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Mohon izin, Bu. Mm-mm. Itu yang benefit paid-nya itu 120, Bu. Hmm? Yang benefit paid-nya itu 120. Hmm? Oh, bukan 210 ya, saya salah baca ya. Benefit paid. Oh iya, iya, iya. Maaf. Ini berarti minus 120. Yang 210 tadi apa ya? Ini juga minus 100. Service cost, Bu. Berarti berubah nih. Sudah kita ya 1730. Ini berarti berapa nih? Ini 270, Bu. 69. 221. Kemudian satu ini 1. OCI-nya 99 ya. Kemudian pension liability 270. Cek dulu ya. Ya, udah balance ya. Jadi ini apa tadi? Perhitungan dari aktuaris tadi menentukan saldo akhir, ya. Menentukan saldo akhir berapa DPO yang harus diakui oleh perusahaan tersebut. Jadi di catat di sini sebesar 9.430. Ini hitungan, ini angka dari aktuaris nih. Yang ini adalah saldo pengaruh transaksi tahun berjalan. Berarti kan ada kenaikan ya, yang diakibatkan apa? Diakibatkan oleh faktor-faktor di luar transaksi perusahaan gitu ya. Makanya dimasukkan ke OCI di sini. Ini akan menjadi liability loss. Kenapa loss? Karena kewajibannya itu mengalami kenaikan. Kalau tadi aset loss kenapa? Karena ternyata kenaikan nilai asetnya, nilai wajar asetnya itu lebih rendah daripada estimated interest-nya gitu ya, estimated discounted value-nya gitu. Sehingga kita harus akui sebagai aset loss. Begitu. Silakan kalau ada lagi yang mau didiskusikan. Ya, ini untungnya tadi saya
Saya belum baca ini OCI-nya saldo awalnya 0 ya. 30 angka-angkanya nggak ada yang ini kan? Nggak ada yang salah lagi kan? 7,5, 5,5, 2,10 tadi apa ya? Pas PSG ya. Kontribusi 1,8, benefit paid 120. Ya, silakan ada lagi yang mau didiskusikan. Izin bertanya, Bu. Monggo silakan. Kalau di soal itu ada vested benefit obligation sama accumulated benefit obligation itu gimana, Bu? Apa Mbak? Apa Mbak? Kalau di soal ada vested benefit obligation sama accumulated benefit obligation itu apa bedanya, Bu? Yang dipakai adalah DPO. Sama DPO. Yang dipakai adalah DPO. Baik, saya jelaskan saja ya. Nah, ini makanya harus difahami dulu bisnis prosesnya itu pentingnya karena tadi. Jadi begini. Ya. Sudah terlihat slide-nya? Apakah sudah terlihat slide? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Sekarang sudah terlihat ya? Sekarang sudah Bu. terlihat belum? Sudah. Ya, baik. Sudah. Jadi, cara menghitung berapa sih kewajiban pensiun perusahaan, itu caranya ada 3, ya. Caranya ada 3. Tapi ASP nanti menggunakan DPO, ya, hitungannya itu dengan menggunakan DPO. Cara yang pertama adalah, dia menghitungnya itu dari vested benefit obligation, dari kewajiban pensiun kepada employee yang memang sudah memenuhi syarat pensiun. Jadi misalnya gini, dia punya 100 pegawai. 100 pegawai, yang 30 ini vested. Maksudnya vested itu apa sih? Dia sudah memenuhi syarat pensiun. Syarat pensiun di perusahaan itu beda-beda ya. Kalau kayak PNS misalnya, usia minimal 55 tahun. 50 atau 55 saya lupa ya. Masa kerja minimal 20 tahun itu berarti sudah vested. Kalau seorang sudah memenuhi syarat itu berarti vested ya. Berarti yang non vestednya adalah 70 ya. Non vested. Nah, cara yang pertama menghitung pension liability itu adalah dari benefit for vested employee only at current salary. Ya, jadi dia dihitungnya itu dari yang 30 orang ini dengan menggunakan gaji mereka saat ini. Gitu ya. Itu yang pertama. Makanya jumlahnya cuma segini doang. Ya. Yang kedua, menggunakan accumulated benefit obligation. Accumulated benefit obligation itu apa? Ini ditambah dengan ini. Benefit for vested employee at current salary plus benefit for non-vested, yang non-vested itu segini misalnya gitu ya. Non-vested employee at current salary. Berarti kalau di sini tadi dihitung dari 30 orang, di sini dihitung dari 100 orang. Tapi menggunakan current salary. Gitu ya. Nah, yang ketiga yang digunakan oleh IAS gitu ya. IFRS IAS adalah define benefit obligation. Ngitungnya dari mana? Benefit for vested and non-vested employee at future salary. Gitu. Jadi ngitungnya itu dari 100 dan future salary. Kalau di sini current. Ini juga current. Gitu. Apakah sudah bisa difahami ini?
yang dipakai ini. Jadi kalau ada data, ya ada data, di situ ada accumulated benefit obligation dan vested benefit obligation, data itu nggak dipakai karena yang dipakai adalah jumlah yang dipakai adalah yang menggunakan informasi atau yang menggunakan hitungan DPU. Begitu. Baik, ada yang mau ini, ada yang masih bingung mengenai vested benefit obligation, accumulated benefit obligation, dan defined benefit obligation? Itu adalah cara mengukur kewajiban pensiun ya. Indonesia pakai yang mana? Indonesia pakai DPO ya, mengikuti IAS tadi. Dan kebetulan memang di undang-undang juga sama. Jadi tidak ada perbedaan cara perhitungan menurut undang-undang dan cara perhitungan menurut akuntansi. Baik, ada yang mau didiskusikan lagi nggak? Kita kan punya grup ya, jadi kalian kalau pas belajar, kalau ada yang nggak ngerti langsung saja dilempar pertanyaan di situ ya. Ya sebenarnya sih enaknya ngelempar pertanyaan di grup ini yang ada dosen pengampu mata kuliahnya itu, jadi bisa dapat poin gitu. Kalau saya sih ngasih poin untuk yang jawab maupun yang bertanya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang masih kalian bingung gitu ya, itu boleh apa namanya nanya di grup bimbingan akademis. Ya silakan kalau ada lagi yang mau didiskusikan. Ayo silakan. Kalau nggak ada, kalau masih ada silahkan. Kalau nggak ada kita tutup saja karena sudah jam 9 lewat ya. Mungkin ada yang perlu istirahat. Sepertinya cukup, Bu. Cukup ya? Baik. Kalau sudah cukup, monggo silakan ditutup saja. Sama siapa? Sama tadi hostnya siapa? Ada ya?
Yaudah, saya tutup ya untuk kali ini. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Ingat tadi ya, supaya kalian lebih fit, lebih bahagia, nggak bosen, coba rutinkan olahraga dalam seminggu ini gitu ya. Selain aktivitas seperti biasa masih tetap kita bisa jalankan sama-sama ya. Ya, Bu. Baik, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Kita ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima Kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih.